Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Esrina Faranti dengan NIM 195221127, Tias Astuwidowati dengan NIM 195221138, Liasa Putri dengan NIM 195221140, dan Rizky Adha Nur Hidayah dengan NIM 195221150 akan mempresentasikan tentang pemrosesan dan sistem Enterprise Resource Planning. Materi pertama yaitu pemrosesan transaksi siklus pengelolaan data. Salah satu fungsi sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Siklus pengolahan data ada 4, yang terdiri dari input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Selanjutnya yaitu langkah kedua, pemrosesan input. Langkah kedua di sini untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround. Pengertian dari dokumen turnaround sendiri adalah catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan ke sistem sebagai input. Dokumen turnaround ada dalam bentuk mesin yang dapat dibaca untuk mempermudah pemrosesan selanjutnya. Sebagai catatan input, contohnya yakni tagihan utilitas. Maka dokumen route yang didesain dengan baik pada layar entry data. Dokumen dan layar yang didesain dengan baik akan meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi data apa yang dikumpulkan, mengelompokkan secara logis informasi yang memiliki kedekatan, menggunakan kontak checkout atau menu pull down untuk memberikan opsi yang tersedia, dan menggunakan bayangan dan garis yang sesuai untuk memisahkan item-item data dengan jelas. Langkah ketiga dari pemrosesan input yakni untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi data. Seperti contohnya, jika perusahaan tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihannya, atau menjual barang untuk pengiriman sesegera mungkin yang keluar dari stok. Permasalahan ini dicegah oleh sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayarannya, juga pada status persediaan sebelum mengkonfirmasi penjual kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu proses penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting dalam perusahaan. Relevansi data tidak menjamin bahwa data tersebut berguna, tetapi agar data dapat berfungsi sebagaimana mestinya, organisasi harus siap dan bisa mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, maka akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam SIA dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Misalnya saja, seberapa sulit membaca buku teks yang sangat tebal yang tidak diatur ke dalam bab, bagian, atau paragraf tertentu. Maka dalam SIA ini, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam SIA dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Maka akuntan harus mengetahui bagaimana mengelola data untuk penggunaan agar penggunaan perusahaan bisa secara maksimum. Selanjutnya yaitu proses pengolahan data. Setelah aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, maka mereka harus diproses untuk menjaga arus database.
Terdapat 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda yang biasa disingkat dengan CRUD. Atau yang pertama C, yaitu creating, membuat record data baru, seperti menambahkan data karyawan baru yang dipekerjakan ke database penggajian. Yang kedua yaitu ada R atau reading, membaca atau mengambil atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga yaitu U atau updating, memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Dalam figur 2/4 menggambarkan langkah yang dibutuhkan untuk memperbarui rekor piutang dengan transaksi penjualan. Yang terakhir yaitu D atau deleting, menghapus data seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut. Lanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Output informasi. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu pada soft copy. Ketika dicetak dalam kertas, langkah akhir mengacu pada hard copy. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respon pertanyaan. Nah, dokumen merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lain. Contohnya meliputi cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Kemudian untuk laporan atau report digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Kemudian database query atau pertanyaan, di mana suatu permintaan database untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan. Informasinya akan diambil, ditampilkan, atau dicetak, dan dianalisis sebagaimana yang diterima. Kemudian System Enterprise Resource Planning atau ERP. Pengertian ERP. System Enterprise Resource Planning atau ERP System merupakan sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen, persediaan ke dalam suatu sistem. Nah, sistem ERP sendiri mengatasi permasalahan-permasalahan pada sistem yang mengintegrasikan semua aspek dalam operasi perusahaan dengan SIA tradisional. Sebagian besar organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya mereka. Sistem ERP sendiri digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, serta memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Sistem ERP bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini menggunakan sistem ERP bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul yang diperlukan. Modul ERP biasanya mencakup sebagai berikut. Yang pertama, keuangan, yaitu sistem buku besar dan pelaporan, terdiri atas buku besar, piutang, utang, aktiva tetap, penganggaran, manajemen kas, dan persiapan laporan manajerial dan laporan keuangan. Yang kedua, sumber daya manusia dan penggajian, yaitu berisi sumber daya manusia, penggajian, imbalan kerja karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, manfaat, dan laporan pemerintah. Kemudian yang ketiga, memesan ke kas atau siklus pendapatan, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, persediaan, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Kemudian yang keempat, membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran, yaitu berisi pembelian, penerimaan dan inspeksi persediaan dan manajemen gudang, dan pengeluaran kas. Kemudian yang kelima, ada manufaktur atau siklus produksi, berisi perekayasaan, penjadwalan produksi, daftar bahan baku, barang dalam proses, manajemen alur kerja, pengendalian kualitas, manajemen biaya, dan proses manufaktur dan proyek.
Kemudian yang keenam, ada manajemen proyek, berisi tentang penetapan biaya, penagihan, waktu dan biaya, unit kerja, dan manajemen aktivitas. Kemudian yang ketujuh, ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu penjualan dan pemasaran, komisi, pelayanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Yang terakhir ada alat sistem, yaitu alat untuk membuat data file induk, membuat perincian arus informasi, pengendalian akses, dan sebagainya. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan yang signifikan sebagai berikut. Yang pertama, ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Menyimpan semua informasi perusahaan dalam database tunggal, memecah hambatan antara departemen dan arus konfirmasi. Kemudian yang kedua, ada input data diambil atau dikunci sekali dan tidak berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Mengunduh data dari satu sistem ke yang lain tidak lagi diperlukan. Kemudian yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Karyawan lebih produktif dan efisien karena mereka dapat secara cepat mengumpulkan data dari dalam dan luar departemen mereka. Kemudian yang keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. ERP dapat mengonsolidasikan berbagai perizinan dan modal keamanan ke dalam struktur akses data tunggal. Kemudian yang kelima, prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Standarisasi ini khususnya dapat bernilai dengan merger dan akuisisi karena sistem ERP dapat menggantikan sistem yang berbeda dengan sistem tunggal dan bersatu. Kemudian yang keenam, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, persediaan yang tersedia, mengirimkan informasi, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang terakhir yaitu pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time, dan otomatisasi proses manufaktur membuat produktivitas meningkat. Kemudian, sistem ERP juga memiliki kerugian yang signifikan sebagai berikut. Pertama, biaya. Perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi berkisar dari 50 juta US dollar hingga 500 juta US dollar untuk perusahaan Fortune 500, dan pembaruan dapat menghabiskan biaya sebesar 50 juta US dollar hingga 100 juta US dollar. Perusahaan berukuran sedang dapat menghabiskan sekitar 10 dolar sampai 20 juta dolar. Kemudian yang kedua, jumlah waktu yang diminta. Hal ini dapat menghabiskan beberapa tahun untuk memilih dan mengimplementasikan sistem ERP secara penuh, tergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang harus diimplementasikan, tingkat penyesuaian, lingkup perubahan, dan seberapa baik pelanggan mengambil kepemilikan proyek. Sebagai hasilnya, implementasi ERP memiliki risiko tinggi atas kegagalan proyek. Yang ketiga, perubahan proses bisnis. Kecuali perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses bisnis sebagai lawan dalam mengadopsi paket ERP untuk proses perusahaan yang ada. Kegagalan untuk memetakan proses bisnis saat ini terdapat pada perangkat lunak ERP yang sudah ada adalah penyebab terbesar kegagalan proyek ERP. Kemudian yang keempat ada kompleksitas. Hal ini berasal dari integrasi berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Masing-masing memiliki proses, aturan bisnis, semantik data, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda. Kemudian yang kelima ada resistansi. Organisasi yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya terpisah, misi, laba dan rugi, dan rantai komando mungkin percaya bahwa sistem tunggal memiliki beberapa keuntungan. Ini juga memerlukan pelatihan dan pengalaman yang dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sistem ERP secara efektif, dan penolakan karyawan adalah alasan utama mengapa banyak implementasi ERP tidak sukses. Tidak mudah untuk meyakinkan karyawan agar mengubah cara mereka melakukan pekerjaan mereka, melatihnya dalam prosedur baru, menguasai sistem baru, dan meyakinkan mereka untuk membagi informasi sensitif. Penolakan dan kaburnya batasan perusahaan dapat menyebabkan permasalahan dengan moral karyawan, akuntabilitas, dan garis pertanggungjawaban. Sistem ERP sangat kompleks dan mahal.
Memilih satu bukanlah pekerjaan mudah. Dalam melakukannya, harus benar-benar memastikan bahwa sistem ERP yang memiliki modul untuk setiap proses perusahaan merupakan hal yang penting dan bahwa tidak membayar modul perangkat lunak yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, terlalu sulit bagi sebagian besar perusahaan untuk mengimplementasikan perangkat lunak ERP itu sendiri. Mereka seringkali mempekerjakan vendor ERP atau perusahaan konsultasi untuk melakukannya. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memberikan 3 jenis jasa, yaitu konsultasi, penyesuaian, dan dukungan. Banyak proses yang secara otomatis memicu tindakan tambahan dalam modul lain. Konfigurasi yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini membutuhkan pemahaman semua proses bisnis utama dan interaksi mereka, sehingga mereka dapat ditentukan. Agar konfigurasi menjadi lebih mudah, vendor ERP membangun alat konfigurasi built-in untuk menempatkan lebih banyak kebutuhan pelanggan demi perubahan sistem. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.